Gara-gara menerobos lampu merah, sebuah ambulans yang membawa pasien COVID-19 menabrak mobil minibus di perempatan Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo, Surabaya, Jawa Timur. Video peristiwa kecelakaan kini viral di media sosial. Inilah video viral detik-detik kecelakaan yang melibatkan ambulans dan mobil minibus di simpang perempatan lampu merah Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo, Surabaya, Jumat malam. Mobil minibus melaju kencang karena saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Naas pada waktu bersamaan, tiba-tiba muncul ambulans pembawa pasien COVID-19 dengan kecepatan tinggi. Ambulans terus melaju hingga menabrak mobil minibus dari arah samping. Kerasnya benturan membuat ambulans melintang di tengah jalan. Dua pemotor yang mengikuti ambulans juga terlibat kecelakaan beruntun. Akibatnya seorang pengendara motor terluka. Jadi betul terjadi laka lantas di Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di Simpang 4, sekitar jam 23.00. Pada saat itu ambulan dari arah selatan ke utara, kemudian ada kendaraan CRV melaju berjalan dari arah timur ke barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Semua pihak telah menyelesaikan peristiwa ini secara kekeluargaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Antrian isi ulang oksigen terjadi seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan pasokan oksigen industri untuk penanganan medis. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi tempat pengisian oksigen di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Bukan hanya warga yang akan membeli untuk keperluan isolasi mandiri, puluhan mobil pick-up dan ambulans juga antri demi mendapat pasokan oksigen. Petugas pengisian oksigen mengutamakan warga yang membawa tabung kecil. Tidak ada kenaikan harga oksigen. Satu ini 30.000. Naik ya Pak ya? Tadi gimana? Naik. Nggak tahu saya naik enggak ya. Bapak buat beli udah 30.000. Untuk mengatasi kelangkaan oksigen di Jakarta, Pemprov DKI akan mengalihkan oksigen keperluan industri untuk penanganan medis. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau posko pengisian oksigen di kawasan Monas. Untuk penambahan pasokan jadi oksigen yang biasa dipakai di industri, karena 100% dipakai untuk medis. Jadi untuk beberapa minggu ke depan akan konsentrasi di situ, harapannya nanti bisa memenuhi kebutuhan. Lonjakannya tinggi sekali. Posko oksigen rescue atau pengisian oksigen di kawasan Monas akan menjadi tempat transit tabung oksigen. Rumah sakit yang membutuhkan maupun memiliki kelebihan tabung oksigen bisa mendatangi posko ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Antrian terjadi di sejumlah lokasi pengisian oksigen, salah satunya di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad. Ya, Mahathir, apakah masih ada antrian warga yang ingin mengisi ulang oksigen hingga sore ini? Ya, Stefani, masih hingga sore hari ini. Sudah 3 pekan kami memantau di depot pengisian oksigen Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk antriannya ini semakin panjang dan juga semakin banyak masyarakat yang ingin melakukan pengisian ulang oksigen. Saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami, M. Khorudin, akan menunjukkan antrian yang berada di belakang kami ini. Inilah antrian tabung oksigen yang saat ini sedang terjadi di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Di mana memang selama beberapa hari terakhir memang saya sempat beberapa kali mendatangi depot pengisian oksigen ini. Sebelumnya bahkan saya juga live di iNews sore, di jam yang sama bahkan. Kalau kami memantau membandingkan dengan 1 minggu yang lalu ya kurang lebih, antrian yang hari ini jauh lebih panjang lagi, Stefani. Kurang lebih ini sudah mengambil sisi jalan sebelah kiri Jalan Minangkabau, kurang lebih dari 20 hingga 25 meter antrian dari tabung oksigen yang saat ini berada di belakang kami ini. Rata-rata tabung oksigen yang di belakang kami ini adalah berukuran dari 1 kubik hingga 2 kubik. Memang yang paling besar sejauh ini yang dibawa oleh calon pembeli untuk isi ulang oksigen sebesar 2 kubik. Harganya masih sama, Stefani. Untuk 1 kubik 18.000, yang 2 kubik harganya kurang lebih pengisian ulangnya 30.000 saja. Namun sekali lagi, untuk pembelian tabung baru, apabila nantinya saya mencari tabung baru, harganya melonjak naik hingga 2 kali lipat. Kembali ke studio, Stefani.
Baik, terima kasih Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kondisi pandemi di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang terus melonjak. Penuhnya rumah sakit, lokasi isolasi, dan tempat pemakaman umum tidak hanya menunjukkan Jakarta dalam keadaan tidak baik-baik saja, namun sudah dalam bahaya. Ibu kota kini dalam bahaya. Bukan pernyataan yang berlebihan. Kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Data hingga 4 Juli kemarin, kasus COVID harian di Jakarta bertambah 10.485 orang, tertinggi selama pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengatakan Jakarta dalam keadaan genting atau darurat. Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar. Tanpa itu, harap berada di rumah. Kegentingan pandemi di Jakarta tercermin pada penuhnya kapasitas rumah sakit. Data terakhir yang dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta Jumat lalu, dari 1.344 tempat tidur ICU yang tersedia, 12.268 sudah terisi atau 94%. Tak hanya itu, dari 11.134 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi sebanyak 10.220 atau 92%. Padahal pada awal Juni lalu, tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 baru di bawah 50%, dari total hanya 6.500 tempat tidur saja. Kondisi darurat juga terjadi di tempat-tempat pemakaman umum di Jakarta. Saking penuhnya, proses pemakaman bahkan harus mengantri. Jumlah pemakaman dengan protokol COVID-19 di Jakarta juga terus meningkat. Pada 1 Juli terdapat 301 pemakaman, 2 Juli 362 pemakaman, dan 3 Juli 392 pemakaman. Pembatasan mobilitas warga dengan penyekatan juga seakan belum menjawab permasalahan ini. Penyekatan justru memicu kemacetan dan kerumunan di titik-titik tertentu. Lalu, apa langkah Pemprov DKI mengatasi kekacauan ini? Tim iNews melaporkan. Pemakaman dengan protokol kesehatan di Jakarta nyaris 400 orang sehari. Apakah Jakarta dalam bahaya? Apakah perlu penegakan hukum yang lebih tegas? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, dan epidemiolog UI Pandu Riono. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Yusri Yunus terlebih dahulu. Pak Yusri, saya ingin tahu dulu sejauh ini evaluasi dari penyekatan di wilayah Jakarta seperti apa, karena banyak yang mengkritik bahwa ini justru menimbulkan kemacetan di titik lain. Terima kasih Mbak Selvi, selamat sore. Selamat sore narasumber. Ini hari ketiga kita lakukan pembatasan mobilitas warga Jakarta khususnya, karena kita tahu bahwa memang PKM dan yang tidak ada lagi kata kuncinya masyarakat. Kata kuncinya masyarakat itu harus di rumah. Inilah upaya untuk cara memutus mata rantai. Kebijakan pemerintah melalui instruksi Mendagri juga sudah turun. Ada beberapa ketentuan-ketentuan umum yang memang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dibagi menjadi 3, itu baik itu sektor esensial dan kritikal, itu pun diatur dengan protokol kesehatan dengan batasan-batasannya. Kemudian ada non-esensial dan ada beberapa poin-poin lagi yang memang sudah kita sosialisasikan, ya baik itu media sosial dari pemerintah juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita lakukan satu aplikasi di lapangan bagaimana mengupayakan yang memang diperbolehkan saja untuk bisa kantor atau work from office ya, baik itu esensial 50% maupun kritikal yang 100%. Yang non esensial termasuk juga ada beberapa sektor-sektor lain itu yang pembatasan itu terus yang kita sampaikan, dan kita lakukan penyekatan di 28 titik di perbatasan, kemudian dalam kota dan juga di tol, untuk bagaimana mengurangi masyarakat untuk bisa beraktivitas atau mobilitas di luar. Yang memang kita kedepankan adalah mereka semua harus di rumah saja. Nah, ini yang kita lakukan terus, kita ingatkan terus masyarakat. Tetapi memang kedisiplinan masyarakat yang masih sangat kurang. Kami akui, kemarin selama 2 hari tadi pagi pun kita rasakan semuanya. Banyak masyarakat bukan tidak tahu, mereka tahu sebenarnya. Cuma ada beberapa kriteria. Yang pertama, memang masyarakatnya memang agak sedikit kurang disiplin untuk mau diam di rumah. Yang kedua, memang ada juga beberapa perusahaan, ini masih kita lakukan penyelidikan. Kami akan terus patroli, lihat perusahaan-perusahaan yang non esensial yang tidak boleh sama sekali untuk buka,
tapi masih buka. Kami akan lakukan tindakan hukum di sini. Begitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Pandu Riono, epidemiolog. Pak Pandu, sebelum saya ingin meminta komentar Anda terkait penyekatan tadi, saya ingin kembali ke tema utama kita, Jakarta dalam bahaya. Apa sebenarnya yang menyebabkan angka kematian di DKI Jakarta akibat COVID-19 ini melonjak dengan tinggi? Ya, jadi melonjak dengan tinggi kan bukan hanya di Jakarta, hampir di seluruh kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Jadi Jakarta memang menjadi isu yang sangat penting karena hampir semua varian ada di Jakarta. Ini yang mendorong kenapa peningkatan kasusnya juga tinggi sekali dibandingkan wilayah lain. Dan kemudian walaupun di Jakarta bahwa fasilitas kesehatannya jauh lebih banyak, lebih lengkap, itu pun tidak akan bisa mengatasi karena memang kalau kita tidak bisa menekan kegiatan masyarakat yang meningkatkan risiko. Dan yang sekarang adalah buah dari 2 minggu atau seminggu terakhir mereka yang melakukan aktivitas di masyarakat ini. Sehingga orang yang masuk rumah sakit juga sangat tinggi, artinya mereka yang kena COVID berat. Dan sebagian yang kena COVID berat itu akan meninggal. Dan ini menurut saya itu pun banyak yang tidak tertampung. Jadi yang meninggal itu bukan hanya yang di rumah sakit, tetapi juga yang di rumah, yang tidak bisa dilayani di rumah sakit. Ini yang menurut saya semakin banyak yang akan meninggal karena fasilitas pelayanan kita sudah tidak mampu lagi menampung semua kasus yang memang harus ditolong. Baik, Pak Gilbert, rumah sakit penuh, tempat isolasi pun penuh, TPU pun juga penuh. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Baik, terima kasih. Kalau kita perhatikan sebenarnya kasus ini kan bukan dadakan ya, karena dari sebelumnya juga ini sudah tetap ada tinggi, tetapi kemudian ada statement yang mengatakan kemenangan sudah di depan mata, kemudian kerumunan yang di pasar Tanah Abang itu selama seminggu menjelang Lebaran, kemudian di hari-hari Lebaran itu kerumunan di Ancol dan Ragunan, itu juga memberikan kontribusi yang sangat besar. Jadi jangan dihitung secara epidemiologis hanya 2 minggu, tetapi ini adalah kemudian semacam replikasi dari periode yang lalu bertambah lagi begitu. Artinya kejadian ini sebenarnya bukan hanya karena proses mudik kemarin, tetapi ini proses yang sebelumnya sudah ada, lalu kemudian kita lihat grafiknya semakin meninggi, dan kemudian diperberat pada saat arus mudik, lalu kemudian meninggi cepat sekali, malah melebihi waktu tempuh yang 1 tahun yang kemarin di periode lalu, sekarang hanya kita temukan dalam beberapa minggu begitu. Dan itu terjadi karena kontribusi dari kejadian-kejadian yang tadi. Lalu kemudian terjadilah ketidaksiapan kita, karena memang kita terlena dengan kejadian yang jalur sepeda, kemudian tugu sepeda, panen, kemudian kita tidak siap untuk tidak mempersiapkan ini dengan baik, sampai kemudian dana pun kita melihat kepala BKD pun, kepala keuangan daerah mengatakan bahwa dana tidak cukup. BTT kita sekarang kalau tidak salah 52 miliar dan itu tidak mungkin untuk menopang kebutuhan yang begitu besar. Dampaknya kemudian ya kita lihat, kita mesti memberikan surat ke kedutaan asing untuk meminta bantuan, karena memang kegagalan mengantisipasi kejadian yang ada di flu Spanyol 1912 dan kejadian yang ada di India pada waktu gelombang kedua, kita tidak belajar, khususnya DKI tidak belajar, sehingga tidak mempersiapkan bahwa pertempuran ini butuh waktu cukup lama, dan kemudian ya ini yang terjadi. Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan sesudah kejadian ini? Ya tentu yang bisa kita lakukan adalah kegawat daruratan penyediaannya. Apakah itu kemudian dalam bentuk tenda, kemudian lokasi-lokasi yang kemudian tidak pada waktu tempatnya, itu yang akhirnya kita siapkan begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Yusri. Tadi Anda akui bahwa kedisiplinan masyarakat kita masih kurang. Apakah artinya perlu ada sanksi yang lebih tegas, Pak Yusri, untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar PPKM darurat? Terima kasih. Jadi memang betul Polri dalam hal ini membentuk satu Satgas Aman Nusa 2 lanjutan memang. Di sini kita bentuk ada Satgas, ada 7 Satgas yang ada. Termasuk di dalamnya itu ada Satgas Penegakan Hukum. Sementara operasi justisi juga tetap berjalan sejak 4 September 2020.
kami tadi baru saja mengekspos ada kegiatan mengungkap ada 5 tempat hiburan, bahkan kafe, bahkan spa yang masih membuka. Padahal sudah kita sosialisasikan. Ini bentuk-bentuk yang saya bilang harus dimengerti oleh para pengusaha-pengusaha yang bergerak yang memang sudah tidak diperbolehkan untuk terjadi kerumunan di tempatnya. Ini pun masih dilakukan. Kita lakukan penangkapan. Kemudian juga kita akui masyarakat memang masih belum patuh, belum menyadari bahwa ini sudah betul-betul darurat. Makanya PPKM darurat ini satu cara cuma nggak ada lagi di rumah. Kami hadapi di beberapa titik yang ada di penyekatan yang masuk Jakarta pun kami sampaikan seperti itu. Yang esensial sama kritikal memang kami temukan, ya. Tetapi mereka terhambat oleh non esensial yang sudah tahu bahwa memang kantornya juga memang nggak boleh sebenarnya. Tetapi ada beberapa orang yang mengakui bahwa dia diupayakan oleh perusahaannya harus masuk, kalau nggak dia akan menganggur atau dia akan dipecat. Nah ini yang akan kita lakukan penyidikan semuanya. Kami akan tidak tegas, saya sudah sampaikan tadi pada saat konferensi pers. Kami akan menindak tegas. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 86 tentang wabah penyakit. Di pasal 14 di sini bagaimana menghalang-halangi di masa darurat wabah seperti ini. Ini semua nanti akan kita lakukan sama dengan masyarakat. Sementara operasi justisi terus berjalan. Kami ke tempat-tempat keramaian yang bisa menimbulkan keramaian akan kami lakukan pembubaran secara humanis tetapi tegas di sini yang kita lakukan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di Ini Sore, dan kami lanjutkan dialog masih bersama Pak Pandu Riono dan Pak Gilbert Simanjuntak. Pak Pandu, saya ingin minta komentar Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi. Ada 2 hal, bahwa yang pertama masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan atau mengikuti aturan PPKM darurat, dan yang kedua ternyata diduga atau dikhawatirkan masih banyak perusahaan non esensial yang kemudian belum menerapkan WFH 100%. Pak Pandu, silakan. Ya, kita hadapi dengan tegas juga. Jadi kalau menurut saya kan mereka kan berkantornya di gedung, ya kan, dimatikan saja fasilitas listriknya di gedung-gedung yang memang dipakai untuk berkantor, sehingga mereka tidak bisa berkantor karena tidak ada fasilitas listrik, ya kan. Itu salah satu cara yang bisa memaksa supaya gedungnya tidak dipakai untuk perkantoran. Kedua juga tempat hiburan yang memang masih ini ya dicabut aja listriknya, disegel, ya. Dengan demikian maka semua kegiatan-kegiatan yang memang harus dipaksakan berhenti, jadi berhenti karena fasilitas untuk melakukan kegiatan kita cabut gitu. Jadi ini menurut saya karena itu sudah dilanggar. Kalau belum dilanggar ya nggak apa-apa, jangan dulu gitu. Jadi sifatnya adalah penalti yang sifatnya supaya tidak terjadi lagi. Ini menurut saya harus dilakukan. Baik, Pak Gilbert, tanggapan Anda, usulan ini menarik, ini harus ada sanksi tegas untuk perusahaan ataupun tempat-tempat spa, tempat lainnya yang masih buka di masa PPKM darurat ini. Matikan saja listriknya, Pak. Baik, ada beberapa sektor yang tentu harus bekerja ya. Kalau yang itu tentu sanksi tegasnya bisa berbagai macam. Saya tidak akan terlalu mencampuri, polisi lebih mengerti lah itu. Tetapi pada sektor yang masih harus buka, yang saya mau menganjurkan agar pegawai yang masuk dilakukan tes antigen begitu. Karena mereka juga tidak mungkin tidak bekerja seperti rumah sakit, bank, kemudian pasar swalayan. Mereka selalu harus melakukan tes antigen paling tidak sekali seminggu untuk antisipasi. Gunanya buat apa? Ya menghindarkan mereka juga menjadi klaster yang kemudian menyebarkan kemana-mana begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan yang kita amati selama setahun PSBB yang kemarin adalah di pengawasan. Di mana ada terjadi kelonggaran yang tidak ada pengawasan yang baik? Ya di pasar yang biasa, di pinggir rel, di pasar, di pemukiman, kemudian di pemukiman padat, dan di berbagai tempat, termasuk yang terakhir itu, kita mendapat laporan di transportasi, petugas transportasi Transjakarta tidak berani menegur mereka yang masuk ke dalam bus itu untuk menggunakan masker. Sekarang sudah diwajibkan untuk menggunakan 2 masker, dan terakhir tadi malam kemudian disuruh untuk menggunakan surat keterangan bekerja yang menimbulkan kerumunan di stasiun kereta api. Ini semua adalah upaya yang mesti dilakukan. Hanya sayangnya untuk transportasi kereta api agak terlambat pagi ini, sehingga hampir menimbulkan semacam chaos ya. Tetapi apapun itu, evaluasi kita selama setahun adalah kegagalan di periode pertama adalah pengawasan yang kurang. Dan kita bukan cuma bicara, saya sendiri juga selalu terjun ke lapangan melihat di mana saja kegagalan ini ada. Dan itu memang kenyataan yang ada kita temukan. Nah, sekarang diperketat, benar-benar diperketat karena kemudian jalan ditutup.
Sehingga otomatis hal yang bisa kita harapkan adalah masyarakat menjadi seperti terkurung ya, terpenjara. Dan ini saya kira pilihan yang paling baik saat ini, walaupun menyakitkan, paling enggak diperlakukan selama 2 minggu atau lebih begitu. Baik, saya kembali ke Pak Pandu. Kalau kemudian PPKM darurat kita tahu baru berjalan 3 hari, apakah kemudian ini bisa dikatakan sebagai langkah yang terlambat yang seharusnya sudah ditunggu-tunggu sejak lama sebenarnya Pak Pandu? Ya, sebenarnya kita harus mengantisipasi ya. Jadi kata Pak Gilbert itu kita harus memperkirakan apa yang terjadi. Pengawasan itu penting, ya kan? Tanpa pengawasan, semua kegiatan kita tidak bisa evaluasi apakah berjalan atau tidak. Dan ketika kita memprediksi pada akhir bulan Mei, pada awal Juni lah tepatnya, itu terjadi peningkatan. Peningkatannya lebih cepat dalam waktu minggu sebelumnya. Ini polanya kalau diteruskan ini akan mirip seperti India. Dan inilah tepat yang paling yang harus dilakukan pengetatan. Dan kelihatannya masih belum bisa belum diterima lah usul-usul yang terlalu drastis karena dianggap ini kan masih sementara dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat sudah adanya lonjakan di beberapa kota di Jawa Tengah dan di Madura, dengan kemudian setelah diperiksa itu polanya seperti pola peningkatan penularan yang sifatnya varian baru. Jadi ini varian barunya kontribusinya besar sekali selain perilaku penduduknya. Dan itu akan meningkatkan secara maksimal 2 kali lebih cepat dan lebih banyak yang terinfeksi. Itu yang menyebabkan walaupun Jakarta sudah mengantisipasi akan tetap kewalahan dan juga kota-kota lainnya. Dan kemudian waktu bulan Juni kita melihat lagi sudah kelihatan jelas bahwa ini akan peningkatannya akan tajam sekali seperti tebing gitu, bukan landai seperti ini, bukan 45 derajat seperti tebing. Itu sudah mengikuti pola India. Di saat itu yang paling harus dilakukan hari itu juga misalnya untuk melakukan pengetatan maksimal. Ternyata masih dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Banyak pertimbangan sebenarnya yang saya juga tidak paham, karena kan ini kan KPCPEN gitu kan, Komite Penanggulangan COVID Pemulihan Ekonomi Nasional, ini pemerintah pusat ya. Karena semua gubernur sekarang nggak punya kekuatan untuk melakukan PSBB lagi, semuanya diambil oleh pemerintah pusat. Jadi tanggung jawabnya sekarang ada di pemerintah pusat. Kenapa terlambatnya itu? Mereka lupa bahwa KPCPEN yang diingat cuma PEN-nya saja, karena ketuanya siapa? Karena ketuanya Menteri Ekonomi. Ya terang aja dia tidak akan memikirkan serius masalah penanganan COVID. Dan sekarang sudah terjadi, sampai terjadi petisi, surat-surat dari masyarakat, dan untuk mendorong pemerintah pusat melakukan lockdown, akhirnya baru terwujud tanggal 3 ini. Sudah terlambat. Jadi kita harus menyadari kekeliruan dan keterlambatan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah pusat. Baik, yang pasti tentunya meskipun terlambat kita harapkan, baik Pak Gilbert silakan jika ingin menanggapi. Ya, saya luruskan dikit. Tidak ada kata terlambat sebenarnya di sini, karena memang wewenang itu tidak pernah dicabut dari seluruh Pemda. Pemda mempunyai wewenang untuk mengurus daerahnya dan untuk menyatakan PSBB memang itu menjadi wilayahnya pusat. Tetapi wilayah yang lain tidak dihalangi oleh... sebentar, saya yang bicara dulu, Mas Pandu. Artinya Pemda itu bertanggung jawab terhadap daerahnya, bahwa kemudian akan melakukan lockdown karena di situ menyangkut wewenang pusat, ya tentu Pemda tidak bisa, karena kemudian akan menyangkut tanggung jawab pusat. Tetapi tanggung jawab daerah juga seandainya kita lakukan lockdown sejak awal, DKI dengan APBD paling besar juga tidak mampu, akan kolaps. Sekarang saja kolaps sampai kemudian bikin surat ke kedutaan begitu. Jadi jangan dikatakan pemerintah pusat terlambat. PPKM Mikro adalah bentuk PSBB yang bedanya hanya kita tidak melakukan WFH. Di luar itu semua berlangsung sama. Dan restoran tidak ditutup. Di luar itu semua sama. Yang menjadi masalah di PPKM Mikro adalah Pemda yang tidak bisa mengawasi masyarakatnya. Jadi bukan di pemerintah pusat. Bahwa dikatakan bahwa itu ketuanya Menteri Ekonomi, betul. Tetapi di dalamnya adalah tim, bukan kemudian keputusan dari Menteri Ekonomi. Jadi semua ini adalah tim yang bekerja dan kemudian tidak ada kesalahan di situ, tetapi semua ada pertimbangan yang betul-betul harus matang. Bukan berarti kemudian ini dilakukan menjadi seakan-akan yang lebih baik, tidak juga. Karena sebelum ada PPKM darurat yang sekarang baru 3 hari, kita sudah melakukan PPKM Mikro agak lebih ketat
seminggu yang lalu. Nanti by time, seiring waktu kita akan melihat apakah dalam minggu depan ini akan menurun kasus atau paling tidak 2 minggu. Karena kalau kita mengharapkan efek dari PPKM yang darurat, harus lebih dari 2 minggu baru bisa kita lihat efeknya. Tetapi kalau dalam 2 minggu mendatang turun, maka kita bisa melihat bahwa itu adalah efek dari PPKM. Baik, kita akan tunggu tentunya efektivitas dari PPKM darurat ini. Jadi apapun kita berpendapat, saya juga di bagian epidemiologi, Mas Pandu. Kita akan tunggu apakah benar PPKM darurat ini nantinya akan efektif untuk menurunkan lonjakan kasus COVID-19. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog, dan Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta sudah berbincang